Coba kalau misalnya kalian jadi customer, apa nggak marah? Kalian sudah membayar produknya, membayar ya biayanya gitu kan, tapi barangnya nggak dikirim-kirim, nggak dikasih kepastian, nggak dikasih kejelasan selama 1 minggu lebih, hampir 2 minggu. Sempat diancam dimasukkan ke penjara juga, dilaporkan ke polisi dulu, kayak gitu, sampai kayak gitu. Toko bisa tutup hanya karena supplier yang tidak bertanggung jawab. Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku mau share sedikit cerita tentang beberapa tokoku, tapi aku lebih fokuskan ke salah satu tokoku yang tutup karena supplier yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini ceritanya dulu, karena ini mungkin sering aku ceritakan di beberapa videoku, terutama di suka duka menjadi dropshipper. Jadi ceritanya gini, pada awalnya dulu dropship ini aku sudah dropship beberapa kali. Nah ini mungkin dropship yang ke-5 mungkin, jadi toko dropship yang ke-5 aku. Jadi aku bekerja sama dengan temanku, jadi bikin satu istilahnya apa ya, toko jualan produk fashion muslim di situ. Jadi aku jualan fashion muslim, aku nyari beberapa supplier, dan akhirnya ketemu. Dulu mungkin pemikiranku aku sama seperti kalian, aku nyari supplier yang pokoknya harganya itu murah, kayak gitu. Harganya murah dan suppliernya itu istilahnya apa ya, udah banyak produknya, gitu. Jadi udah banyak produknya, kemudian harganya murah. Itu yang aku pilih dulu. Jadi pemikiranku itu simple. Pokoknya kalau suppliernya harganya murah, berarti untungku akan semakin gede, kayak gitu. Tapi itu salah. Tapi itu salah. Setelah sekarang aku menyadari bahwa itu salah. Nah, dulu itu aku nggak tahu, makanya tokoku bisa tutup. Jadi aku sudah ketemu nih beberapa supplier untuk fashion muslim atau pakaian muslim. Kemudian ya baru jualan, aku minta foto ke supplierku. Jadi aku sudah dapat beberapa foto, sudah dapat detail produknya, sudah dapat harga dari supplier berapa, kemudian aku jual. Waktu itu aku jual di beberapa tempat atau beberapa platform. Aku jual di Tokopedia, aku jual di Lazada. Waktu itu aku masih belum pakai Shopee. Tokopedia, Lazada, kemudian aku jualan di Blibli. Nah dulu itu di Blibli sama di Lazada itu untuk cara joinnya itu masih manual, jadi masih kita pakai tanda tangan kontrak. Jujur dulu real tanda tangan kontrak. Kalau sekarang kan kamu buka toko kan tinggal gampang gitu kan, tinggal di handphone kemudian buka toko, isi nama, alamat, cuman foto KTP atau foto gitu, selesai. Tapi dulu itu kita bener-bener real tanda tangan kontrak, kayak gitu. Jadi ada kontrak dulu waktu itu di Blibli itu, kita dikirimin kontrak ke alamat kita, itu ada sekitar 40 halaman, dan satu halamannya itu tulisannya itu kecil-kecil banget, ada banyak sekali peraturannya jujur. Dan itu ada 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada Matahari Mall juga kayak gitu, Lazada juga kayak gitu. Jadi aku disuruh baca istilahnya surat perjanjian yang tebel banget itu, kemudian diparaf semuanya, terakhir ditanda tangan. Jadi itu resmi tanda tangan kontrak waktu itu. Karena ya jujur aku yakin dulu dengan supplierku, karena ya supplierku udah produknya itu banyak, kemudian ya harganya murah, jadi aku yakin banget. Tapi dulu karena aku belum berpengalaman, jadi aku berani kontrak atau kerjasama dengan beberapa marketplace kayak gitu. Nah salahnya dulu itu aku tidak kerjasama dengan supplier, jadi tidak ada kontrak sama sekali dengan supplier. Jadi cuman omongan doang, oh ya udah silakan jualan kayak gini, udah selesai gitu. Jadi nggak ada kontrak kerja sama, nggak ada sama sekali. Oke. Dan aku mikirnya juga supplier cuman ya kalau misalnya dibilang ya pasti inilah, percaya aja lah kayak gitu, orang produknya banyak kayak gitu, ya udah kayak gitu. Nah waktu itu aku juga mempromosikan produkku itu di BBM. Kalau kalian tahu BBM, BlackBerry Messenger yang ping itu kemudian ada broadcast message kalau kalian tahu. Jadi kita broadcast ke kontak kita, kemudian di situ juga ada statusnya juga kalau nggak salah ingat ya, kayak gitu. Kemudian ada grup juga, grup BBM. Nah di situ aku ada grup BBM juga, di situ mempromosikan produk-produknya kita kayak gitu, promo. Kemudian aku blast, kemudian yang tertarik silakan join grup BBM ini kayak gitu. Nah itu
Di situ akhirnya ada banyak sekali pembelian di sana. Itu sekitar 1 bulan lancar gitu di supplier itu ya, di supplier yang gede itu ya. Jadi aku punya beberapa supplier, tapi yang fokus utama itu satu supplier yang menurutku gede tadi, murah tadi, dan itu produknya banyak kayak gitu. Itu supplier utama, dan di awal-awal memang supplier ini itu bagus. Kita kan ngirim barangnya oke, kemudian cepat, oke, nggak masalah selama 1 bulan. Nah, setelah itu ada satu kejadian, ada salah satu customer pesan produk. Kemudian ya seperti biasa mereka membayar waktu itu ini ya, di marketplace itu masih belum terlalu rame, jadi kita transaksinya itu manual. Jadi si customer ini bayar ke aku via rekeningku, jadi dia kirim uangnya ke rekeningku, rekening pribadiku, kemudian aku ngirimkan uang, misalnya nih, dulu aku lupa nominalnya berapa, jujur aku lupa. Misalnya saja dia mengirimkan 130.000 ke aku ngirimkan ke supplier 100.000 karena harga produknya 100.000. Aku jual 130, berarti untukku 30.000. Nah, aku sudah mengirimkannya ke supplier dan sudah meminta supplier untuk mengirim barangnya ke alamatnya si customer ini, gitu kan, dropship kayak gitu kan. Nah, kemudian supplier bilang, oke kak, nanti akan segera diproses. Oke, setelah itu oke, tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tidak ada kabar dari supplier. Aku dicat oleh customerku terus, kak, mana nomor resinya? Apakah barangnya sudah dikirim? Tanya terus sampai 1 minggu, customer sudah marah-marah. Setelah itu, ini gimana sih? Aku sudah pesan dari 1 minggu yang lalu, sudah dari ini, kok belum dikirim? Kok wah, jangan-jangan kakak ini penipu, jangan-jangan kayak gini. Marah banget, marahnya ke aku. Ya kenapa ya? Karena customer taunya aku gitu. Nah, aku juga marah ke supplier, tapi supplier ini itu kan menggunakan, mereka itu ada customer service-nya kayak gitu. Jadi aku nggak bisa marah ke suppliernya, ownernya langsung. Aku marahnya ke customer service, dan customer service-nya ini itu selalu mengalih-alihkan. Contohnya dulu aku pesan itu di seingatku ya, awal itu di Instagram, seingatku Instagram atau Facebook dulu, kalau aku nggak terlalu ingat sih, di sosial media lah ya. Nah, di sosial media ini mengarahkanku kalau untuk transaksi nggak kesini kak, di sini cuma menerima pesanan aja. Kalau untuk detail transaksinya itu kakak bisa hubungi admin customer service di Shopee atau Tokopedia, waktu itu lupa aku, pokoknya di marketplace Tokopedia. Oke. Aku chat ke customer service-nya Tokopedia. Di admin customer service-nya Tokopedia mengarahkan ke Shopee, kalau nggak salah, ke Shopee, customer service Shopee. Oh maaf kak, ini transaksinya karena produknya nggak di sini. Di sini cuman produk ini kayak gitu. Jadi beda produk. Dia bilang kayak gitu. Kemudian dia mengarahkan, coba kakak hubungi admin CS-nya Shopee. Aku datanglah ke admin CS-nya Shopee. Bukan datang, maksudnya menghubungi customer service-nya. Karena service-nya Shopee itu mengarahkan ke customer service WhatsApp kalau nggak salah dulu. Kalau untuk komplain dan sebagainya silakan ke WhatsApp kak gitu. WhatsApp ini. Oke, ke WhatsApp. Di WhatsApp kalau misalnya transaksinya itu dimulai dari Facebook, ya berarti kakak ininya ke Facebook. Komplainnya ke Facebook, tanyakan ke sana. Karena kita nggak tahu transaksinya kayak gimana di WhatsApp kayak gitu. Akhirnya muter kayak gitu. Jadi jujur aku nggak bisa marah ke siapa, itu nggak tahu, karena ini diputer gitu loh. Mereka itu saling lempar tanggung jawab. Jadi selama 1 minggu itu ya udah kita dimarahin customer. Bahkan customer itu sempat beberapa kali itu posting di sosial medianya, bahkan ngomong di grup BBM juga, grup BBM kalau nggak salah dulu ya, grup BBM, pokoknya di salah satu grup ya, bilang bahwa ini seller penipu, saya sudah pesan dari 1 minggu yang lalu, bukan 1 minggu, pokoknya berapa hari yang lalu kayak gitu, seingatku ya, berapa hari yang lalu, ini tapi sampai sekarang belum dikirim kayak gitu. Jadi banyak orang yang terinfluence, banyak orang yang mulai ragu. Nah, pada waktu itu pesanan mulai turun. Jadi waktu dulu itu lancar, ada beberapa kali pesanan lah tiap hari.
tapi langsung turun, drop, 0 pesanan, gak ada yang pesan sama sekali. Kayak gitu. Akhirnya itu berlangsung selama 1 minggu. Jadi setelah 1 minggu customernya komplain, marah-marah, menyebar ke berbagai macam hal, menyebarkan informasi ke berbagai macam platform gitu kan. Ya aku nggak bisa balas karena ya memang benar aku belum memberikan nomor resi. Si supplier belum ngasih nomor resi, aku mau ngasih nomor resi apa gitu kan. Jadi aku nggak bisa membalas. Bahkan even aku sempat diancam dimasukkan ke penjara juga, dilaporkan ke polisi dulu, kayak gitu, sampai kayak gitu. Karena ya memang itu aku salah, karena aku kalau misalnya aku jadi customer juga bakalan kayak gitu. Orang aku sudah bayar kok barangnya nggak dikirim-kirim gitu loh, 1 minggu lebih kan. Nah waktu itu pokoknya selama 1 minggu lebih itu aku udah chat semua customer service-nya, mendesak supaya cepat dikirim kayak gitu. Nah setelah itu hampir 2 minggu setelah pesanan baru suppliernya ngasih nomor resi, baru akhirnya produknya itu dikirim. 2 minggu, bayangkan, hampir 2 minggu kayak gitu. Coba kalau misalnya kalian jadi customer, apa nggak marah? Kalian sudah membayar produknya, membayar ya biayanya gitu kan, tapi barangnya nggak dikirim-kirim, nggak dikasih kepastian, nggak dikasih kejelasan selama 1 minggu lebih, hampir 2 minggu kayak gitu. Ya wajar customer marah kayak gitu. Nah aku nggak mau hal-hal seperti ini itu kejadian di kalian kayak gitu. Makanya buat teman-teman yang pemula, buat teman-teman yang baru mulai bisnis, itu aku sarankan jangan cari supplier yang sembarangan. Jangan memilih supplier hanya dari harga. Misalnya kalian cari-cari supplier di Shopee, cari-cari supplier di Tokopedia. Wah ini kayaknya barangnya bagus nih, enak nih kalau dijual, bisa untung gede katakanlah. Tapi kalian nggak cross check, kalian nggak cek dulu suppliernya ini. Apakah suppliernya ini bagus? Apakah suppliernya ini terpercaya? Apakah ada yang komplain? Apakah ada yang bilang bahwa suppliernya ini jelek? Kita harus teliti kayak gitu. Nah cari taunya di mana? Misalnya kalian nyari suppliernya di marketplace, katakanlah kalian cari supplier di Shopee atau Tokopedia. Nah kalian chat suppliernya, ajak bicara, segimana tanggung jawabnya supplier itu, segimana taunya dia tentang produknya. Kalian tanya-tanyain, kak produknya itu kayak gini itu tahan berapa lama, gimana cara merawatnya, kemudian nanti kalau misalnya ada komplain kayak gimana, ini pengirimannya kakak bisa memastikan berapa lama, kemudian kalau misalnya nanti produknya rusak, ini bisa retur atau bisa kembali uangnya kayak gitu, bisa ganti rugi atau enggak. Kalian tanyakan semua hal yang detail ke supplier. Nah kalian juga harus cek juga ininya juga, datanya juga di marketplace biasanya kan ada, entah itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, semuanya itu ada datanya. Misalnya si supplier ini tuh persentase chat dibalasnya berapa persen sih? Aku sarankan di atas 90%. Oke? Jadi kalau misalnya kalian tanya apa-apa, at least dijawab, bukan dibiarkan kayak gitu. Oke, itu satu. Yang kedua, kalian lihat penilaiannya sebelum ke penjualannya. Penilaiannya tuh berapa bintang. Sorry. Biasanya kan kalau misalnya customer membeli barang di marketplace, biasanya kan diminta untuk mereview. Nah berapa bintang dari, biasanya kan 5 bintang, maksimal 5 bintang. Nah berapa bintang yang didapat si supplier itu atau si toko itu dari penjualannya selama ini. Nah aku sarankan kalian itu pilih supplier yang bintangnya itu di atas 4,8 minimal lah ke atas. 4,8, 4,9, 5 itu jarang, tapi ya 4,8 sama 4,9 itu udah bagus. Nah setelah itu baru kalian lihat ini terjual berapa banyak nggak terjualnya itu udah banyak nggak. Kalau udah banyak ya oke. Kalau masih sedikit, kalian perlu curiga ini bintangnya ini asli atau jangan-jangan fake order. Karena seperti yang kita tahu banyak sekali seller-seller yang juga melakukan fake order. Mungkin kalian salah satunya. Tapi yaitu supplier juga bisa melakukan kayak gitu kan. Nah makanya kalian perlu cek. Nah setelah itu kalian cek stok barangnya atau jumlah barangnya juga. Misalnya apakah dia cuma jualan satu produk atau jualannya itu banyak produk. Nah
di antara produk-produk itu, apakah stoknya itu masih banyak atau selalu ganti-ganti? Kan ada supplier itu yang selalu ganti-ganti. Kalian tanyakan, Kak, ini stoknya berapa? Kalau misalnya dia bilang stoknya, Kak, cuman sisa 1, cuman sisa 2, jangan jadikan itu supplier. Oke, biar kalian nanti nggak, misalnya kalian sudah jualan, kalian sudah promosi, tiba-tiba stoknya habis. Terus gimana? Sia-sia promosi kalian. Nah, makanya kalian harus tanya dan pastikan itu stok produknya itu banyak. Nah, setelah itu kalian baru coba, atau sebelum kalian memutuskan itu menjadi supplier kalian, kalian tanya-tanya dulu pengalaman teman kalian. Kalian tanya, apakah kamu pernah beli di toko ini? Toko ini bagus gak produknya? Toko ini tanggung jawab gak kalau misalnya ada produk cacat atau sebagainya? Kayak gitu. Riset dulu. Nah, setelah kalian yakin, baru jadikan itu sebagai supplier. Makanya jangan tertarik dengan harga murah dan langsung memutuskan. Biasanya teman-teman itu pilih yang instan. Pokoknya aku pengen cepet jualan, tapi mereka tuh nggak serius, nggak riset, nggak meneliti, nggak mendata kayak gitu. Nah, aku sarankan biar kalian itu nggak salah langkah, nggak gagal terlalu besar, nggak mengalami pengalaman pahit yang sama kayak aku, ya kalian riset, kalian yang rajin, kalian serius. Oke, so itu tadi teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian, dan aku sarankan sekali lagi kalian hati-hati dalam memilih supplier, karena tidak hanya customer yang bisa ditipu, kita penjual juga bisa tertipu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan kalian bisa cek video-video link di description box di bawah buat tahu materi-materi lainnya atau ilmu-ilmu lainnya yang bisa kalian manfaatkan, bisa kalian dapatkan untuk membantu bisnis online kalian menjadi lebih besar lagi. Saya Saiful, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.